Konco Raja Wali, saya Purwanti Kusumaningtya, saya dari program studi S1 Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satyawacana. Perkenalkan, saya Eldo, selaku sutradara dalam drama musikal Salatiga Het Mooiste Stad G. Hai, Konco Raja Wali, nama saya Erio Vanggidai. Seperti Ibu Pur, saya juga dari program studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satyawacana. Saya Amri Gunarto sebagai founder dari Sanggar Tari Sekari Nonce. Sekari Nonce mendapatkan kesempatan untuk menampilkan sebuah drama musikal dan Sekari Nonce memerlukan partner. Kemudian kami bertemu dan berdiskusi dan ternyata kami menemukan kecocokan untuk melakukan kegilaan dalam menciptakan suatu karya pertunjukan. Jadi akhirnya kami sepakat untuk berkolaborasi dan melakukan persiapan untuk penampilan di Raja Wali Cultural Center ini. Kalau dari awal mulanya pertunjukan ini bisa terlaksana dengan berkolaborasi dengan Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Sastra Inggris, Universitas Kristen Satyawacana, bermula dari kegelisahan saya terhadap Kota Salatiga yang saya rasa butuh sesuatu hal yang baru dan fresh dengan bentuk yang kekinian, dan drama musikal ini adalah wujud dari ide kreatif yang saya visualisasikan dengan cerita yang Salatiga banget. Tema yang dipilih untuk pertunjukan drama musikal kali ini karena kami ingin memperkenalkan lebih jauh lagi Salatiga dan value apa yang dimiliki oleh kota Salatiga yang orang sekarang sebut sebagai kota yang slow living, tapi sebetulnya kota yang sangat dinamis. Salatiga Het Mooiste Stad G ini menggambarkan tentang kota kecil yang indah. Sebetulnya pertunjukan ini saya buat tidak muluk-muluk atau tidak terlalu berat. Saya hanya ingin membuat sebuah surat cinta atau kado untuk kota Salatiga dengan sebuah karya yang sederhana dan ringan untuk dinikmati oleh semua kalangan. Tantangan terbesar adalah membuat seluruh tim, cast dan kru yang range umurnya sangat tinggi, dari anak-anak preschool sampai mahasiswa di universitas dan juga beberapa orang yang sudah bekerja, dan bagaimana mereka bisa dengan karakteristik masing-masing bisa tampil dan menampilkan sesuatu dengan secara harmonis. Oke, kalau tantangan untuk kolaborasi selama ini mungkin dari teman-teman anak-anak sanggar, kami banyak sekali melibatkan anak-anak kecil ya Pak ya, banyak sekali anak-anak usia dini dan anak-anak usia sekolah yang kita kolaborasikan dengan akademisi dari baik itu dari mahasiswa, dari dosen, dari Fakultas Bahasa dan Seni ini. Jadi ini sesuatu transfer ilmu yang sangat berharga bagi Sanggar Sekari Nonce juga. Untuk tantangannya memang anak-anak ini belum terbiasa dengan sebuah produksi pertunjukan yang profesional, dan ini adalah wadah untuk mereka belajar. Untuk merayakan keberagaman seperti yang Salatiga miliki selama ini, sehingga dari drama musikal ini kami ingin mengangkat sebuah value yang sebetulnya sangat langka, dan itu dapat ditemukan di kota Salatiga. Pesan yang ingin disampaikan melalui pertunjukan ini untuk Konco Raja Wali, bahwa Salatiga adalah kota kecil yang indah, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kota lainnya, yaitu sebuah cinta yang sederhana dan rasa toleransi yang besar, dan mendapatkan predikat kota toleransi di Indonesia. Ya, sebenarnya sebelum masuk ke Raja Wali, dulu untuk Sanggar Tari Sekari Nonce kan sudah sering ke beberapa kota atau kabupaten, Solo, Jogja, kemudian Wonosobo, Temanggung. Tetapi ini kami nampaknya mengalami sesuatu wow. Jadi ada peningkatan ya. Kesan pertama menurut saya ini sangat mengagumkan dan bersyukur bisa pentas di tempat semegah ini. Raja Wali Semarang Cultural Center ini bagi saya sangat spesial dengan kualitasnya, dengan ruangannya, dengan bangunannya yang sangat elegan dan sangat mumpuni untuk sebuah pertunjukan yang profesional. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kami bisa perform di Raja Wali Semarang Cultural Center, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Raja Wali Semarang Cultural Center.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Selamat datang di Raja Wali Semarang Cultural Center. Bersama dengan saya Bram Stefanus, saya akan menemani jalannya acara yang begitu spesial pada malam hari ini yang berjudul apa Bapak Ibu? Sebenarnya apa sih itu? Drama musikal Salatiga Hit Monster Stage. Wow. Saya pengen menyapa seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini dengan membentuk satu yel-yel kecil. Boleh ya Bapak Ibu semuanya ya? Boleh ya? Begitu saya bilang Salatiga Hit Monster Stage, Bapak Ibu langsung bilang huha. Begitu? Siap? Siap? Karena ini kan zaman kolonial ceritanya ya. Oke? Baik, kita ulangi lagi. Salatiga Hit Monster Stage. Kurang. Karena saya melihat ini 1.000 orang hadir di tempat ini bersama-sama. Harusnya suaranya lebih menggelegar dari sound system tadi. Betul ya? Oke, sekali lagi. Salatiga Hit Monster Stage. Yes! Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya pada malam hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang pelaku seni Bapak Ibu, pada malam hari ini ada yang spesial. Ternyata malam hari ini pertunjukan yang nanti Bapak Ibu sebentar lagi akan nikmati. Ini Bapak Ibu nggak mungkin ngantuk karena saya tadi ngikut JR-nya aja udah wow keren banget. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengekspresikan juga lewat tadi ya barcode yang Bapak Ibu sudah scan. Dan ini merupakan kolaborasi ternyata Bapak Ibu antara Sanggar Sekar Rinonce dan juga program studi sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana. Ini merupakan, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dulu. Wow. Daripada diempat kan enggak enak ya Bapak Ibu ya untuk tepuk tangannya langsung saja. Ini merupakan kolaborasi yang spektakuler Bapak Ibu. Dan di sini merupakan dua pihak yang bersatu dan nanti akan menghasilkan satu karya yang hebat. Bapak Ibu sebelumnya tahu Sanggar Sekar Rinonce? Ada yang tahu? Tahu ya? Sanggar Sekar Rinonce ini adalah sanggar seni yang berfokus pada pelestarian tari tradisional gaya Surakarta dan juga eksplorasi koreografi yang baru. Dan sedangkan Prodi Sastra Inggris FBS UKSW ada yang tahu Bapak Ibu? Tahu ya? Ini langganan menghadirkan satu pertunjukan, 2 pertunjukan setiap tahunnya. Dan pada tahun ini mereka akan menghadirkan di tempat ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Luar biasa sekali. Bapak Ibu, sebelum kita melihat pertunjukan yang begitu hebat, saya pengen cerita sedikit tentang pertunjukan ini. Di tahun 1920, jadi ini kita mau flashback ke belakang. Pementasan ini mengisahkan tentang Elena, putri seorang penguasa kolonial Belanda. Dan Bumi, pemuda pribumi seperti saya ini ya, pribumi banget ini. Bersahaja yang merawat taman Hotel Kalitaman. Bapak Ibu tahu Hotel Kalitaman? Tahu ya? Di balik tembok kasta sosial yang kaku, dua dunia yang berbeda sekali. Justru saling menemukan keharmonisan melalui tawa anak-anak desa. Namun, kedekatan yang menembus sekat kolonial ini memicu kemarahan dari ayahnya Elena. Ketika budaya lokal berbenturan dengan denting pesta dansa Eropa yang megah, ini menjadi sebuah pelanggaran. Mampukah ketulusan hati mereka berdua bertahan di bawah bayang-bayang amarah serta keangkuhan status sosial? Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Sudah siap? Oke, kita sama-sama menggaungkan yel-yel pada malam hari ini ya. Salatiga Hit Monster Stage. Boleh kita beri tepuk tangan untuk mereka semua yang akan tampil pada malam hari ini.
Dingin kabut menyapa kulit, merbabu tersenyum di balik bukit. Kicau burung jadi musikku, menemani langkah kaki yang tak ragu. Sapu lidi menari di tangan, membersihkan jejak pesta semalam. Mereka bilang ini hotel persinggahan, tapi bagiku ini halaman depan. Biarlah tuan dan noni berdansa di lantai marmer, meminum anggur, tertawa pamer. Aku cukup di sini dengan tanah dan rumput, menjaga surga yang takkan pernah surut. Selamat pagi, Salatiga, kota kecil sejuta cerita. Namaku bumi, manusia setia, menjaga cantiknya, menjaga rasanya. Tak perlu jas, tak perlu dasi, cukup keringat jadi saksi bahwa surga tak hanya di angkasa. Surga itu ada di depan mata. Orang bilang aku hanya tukang kebun, hanya debu di ujung sepatu tuan besar. Tapi debu inilah yang menumbuhkan mawar, debu inilah yang menghidupkan akar. Selamat pagi, Salatiga, kota kecil sejuta cerita. Namaku bumi, manusia setia, menjaga cantiknya, menjaga rasanya. Salatiga, Salatiga, Salatiga. Surga yang jatuh ke hati saya. Salatiga. Orang-orang Eropa itu memanggilmu de schoonste stad van Middel-Jawa, kota tercantik di Jawa Tengah. Halo Dek Luna, Dek Lila. Bagi mereka, kau hanya tempat plesir dari panasnya pesisir. Tapi bagi kami kau adalah ibu. Ibu yang tidak pernah membedakan siapa yang mau ia peluk. Mau tuan besar, mau tukang kebun. Semua sama-sama menggigil kalau pagi tiba. Ya sudahlah. Mawar tidak akan pernah mekar kalau hanya diajak bicara. Ayo kerja bumi, kerja. Gak beres-beres nanti kalau cuma ngomong Mana ya aja. Mas Bumi? Ngalamun terus kerjanya. Mas Bumi. Kapan coba? Mas Bumi! Kenapa kok lari-lari, ada apa? Mas Bumi, ayo kita latihan bareng teman-teman. Mau latihan? Iya. Ya udah simpan sapu kami. Sekarang teman-teman diajak latihan ya. Mana temanmu? Ayo. Hai, sini. Ayo. Sini, baris yang rapi. Baris yang rapi. Wah, mantap sekali. Oke. Yuk, barisnya yang rapi, oke. Intini ojo kaku. Bagus, yuk dengerin musiknya. Senyum, lentik jari, tekuk lututmu,
ikuti rasa jangan ragu. Seperti angin menyapa bambu, mengalir tenang di dalam kalbu. Arahkan pandangan lurus ke depan, senyum di bibir penuh harapan. Ayo lebih tinggi tangannya. 1, 2, kiri dan kanan, kaki melangkah perlahan-lahan. Bersama Kak Bumi di taman bunga, hatiku senang tiada dua. Hatiku senang tiada dua. Menari, kita pun ikut serta dalam harmoni cinta dan cinta. Salatiga indah merbabu menyapa, bahagia kita selamanya. 1, 2, kiri dan kanan, kaki melangkah perlahan-lahan. Bersama Kak Bumi di taman bunga, hatiku senang tiada dua. Bagus, dorongnya keras. Kamu senyumnya yang mana? Nah, tuk lagi ya. Harus kuat. Senyum, bagus. Cantik. Loh. Gimana toh? Baru 1 putaran aja kok udah pada encoknya, udah pada keluar tuh gimana? Ayo, berdiri yuk. Sekali lagi yuk. Waduh Mas Bumi, pijitin dong Mas. Pak aku udah mati rasa. Sepertinya tertinggal di pos kedua tadi. Alah, itu alasan kalian aja. Penari Salatiga itu harus kuat fisiknya. Harus tangguh, setangguh Gunung Merbabu. Gimana? Ayo, sekali lagi yuk. 1 putaran lagi yuk. Ayo. Beneran Mas, kita istirahat aja ya. Udah capek nih. Ya wes enggak apa-apa. Tapi kalian jangan sampai petakilan di wilayah taman sama kolam ya. Biar ada sesuatu gitu. Loh, emangnya kenapa Mas? Kan biasanya juga kita boleh main ke sana atau numpang lewat ke sana. Sini. Mas Bumi kasih tahu. Sini. Ayo. Sini. Nah, sekarang itu Noni Elena, putrinya Tuan Menir van Houten, itu udah balik lagi dari Eropa. Nah, Mas Bumi itu udah lihat dan udah sempet papasan saat membersihkan hotel tadi. Nah, Noni Elena itu suka bersantai di area dalam. Jadi kalian jangan sampai mengganggu ya. Tetap jaga sopan santun ya, paham? Itu baru cantik-cantiknya Mas Bumi, gantengnya Mas Bumi. Mas, itu tuh ada Noni Londo. Apa dia yang dimaksud sama Mas Bumi? Oh iya. Noni mengintip kami ya? Bus, jangan begitu. Yang sopan sama Noni Elena. Maaf. Saya hanya kebetulan lewat. Saya melihat sepertinya kalian sedang bersenang-senang. Tidak Noni, kami cuman latihan menari. Cari keringat ya, biar badannya sehat ya. Gitu Noni. Apa boleh saya ikut bergabung dengan kalian di sini? Boleh. Gak apa-apa. Saya ingin belajar gerakan kalian yang seperti tadi. Nuhun sewu Noni. Saya takut dimarahi Menir van Houten. Papa memang melarang saya. Kata Papa, verboden untuk berbaur dengan kalian para inlander. Tapi saya sangat penasaran. Bolehkah ajari saya? Boleh.
Ya udahlah. Ya sudah. Mari ikuti kami. Ayo. Maaf ya Noni. Ibu cari ditekuk ke dalam. Kemudian cari yang lain menghadap ke atas. Kita hadapkan ke depan. 1, 2, 3. Kemudian turun ke bawah, kaki mendak. Merendah ke bawah. Nah, seperti ini Noni. Seperti ini Bumi. Ya, seperti itu Noni. Mengapa melelahkan sekali? Di Eropa, kami menari dengan begitu tegak, melompat tinggi seolah ingin menyentuh langit. Tapi tarianmu selalu menyuruhku untuk menekuk lutut dan mendekat ke tanah. Ini namanya mendak Noni. Dalam tarian Jawa, kita selalu dianjurkan untuk merendahkan diri. Dekat dengan bumi. Mengapa begitu? Bukankah menari untuk memperlihatkan sebuah keindahan? Mendak itu simbol Anda pasor Noni. Rendah hati. Karena seberapapun tinggi pangkat dan derajat kita berasal dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah. Anda Asor, Iya, pantas saja. Saat melihatmu menari tadi, ada rasa tenang yang tidak aku temukan di ruang pesta dansa Papa. Mereka berdansa hanya untuk saling pamer pakaian dan kedudukan. Sedangkan di sini kita melepaskan semuanya Noni. Karena tanpa rasa, tubuh hanya akan menjadi gerakan yang kosong. saya mau merasakannya, Bu. Ajari saya. Baik Noni. Mohon maaf. Seperti tadi Noni. Apa itu? Papa akan mencari saya. Terima kasih, Bumi. Terima kasih untuk hari ini. Saya akan pulang terlebih dahulu. Iya. Hati-hati Noni. Ya sudah Mas, aku pulang duluan ya. Udah dicariin Papa. Papa apanya? Kamu kok papa? Kamu tuh patute. Ya udah hati-hati ya. Besok sudah, latihan Mas, lagi. kita pulang dulu ya. Ya, Mas Bimo istirahat juga. Dadah. Sejuk di merbabu, embun
Jamu. Jamu seger waras hadir kembali. Jamu, Bu. Monggo ngersakake jamu. Benjang. Kok benjang lho? Ronde. Pak Ronde. Apa Kuwi ana makhluk apa kuwi? Wah, kesambet apa kuwi? Mbok, Mbok. Agek topo ya iki. Kaget ono kae, Pak. Ndak dadi entung. Tak anoke wae Mbok ya. Aduh. Bocah ono-ono wae lho. Aduh. Jam. Ngersakaken jamu. Bau ayam. Kagetin aja Pak Ronde itu. Saya juga kaget. Ngapain kamu? Oh, anak muda kok banyak ngalamun. Nanti kalau ada orang lewat, dikira kamu lagi semedi, cari wangsit. Mang ada apa atau ada apa? Apa takmu lagi macet? Apa lagi overthinking kamu? Ini tuh bukan overthinking, Pak. Dah, apa? Namanya mindfulness. Mindfulness? Menikmati slow living. Apa wih? Pak Ronde. Mindfulness. Aduh. Mindfulness gundulmu. Istilah apa meneh kuwi? Kamu itu melamun bumi, jangan banyak alasan. Pakai bahasa kota, cuma buat gaya-gayaan. Lihat gunung merbabu, rasakan angin yang dingin. Kota ini tempat tenang untuk buang semua penat. Orang kota di bawah sana sibuk mengejar uang. Nafas habis stres sendiri, waktu istirahat dibuang. Lalu mereka bayar mahal datang kemari buat liburan. Mencari ketenangan yang kita punya gratis tanpa batasan. Salatiga ini surga, kamu harus tahu. Tempat indah bersandar saat hatimu layu. Jadi jangan melirik ke dalam hotel company. Ketenangan itu kita yang racik sendiri di sini. Wes, rasa kakean mikir. Jangan banyak ngalamun bumi. Bumi. Iya, Mbok. Nih, minum jamu beras kencur. Beras kencur, Mbok. Biar nggak cuma ekspektasimu tok sing tinggi, tapi daya tahan tubuh juga. Sek. Bumi, tadi mbok denger-denger pas kamu latihan joget, lirik-lirikan toh karo noni-noni londo. Iya, Mbok. Hati-hati lho, Le. Loh, hati-hati kenapa tuh, Mbok? Lah, deket sama noni londo, itu berat di ongkos, berat di mental, love language-nya beda. Nek kowe sayang, ngasih lemper, ya toh? Nek dia sayang, ngasihnya kroisan. Lah nek dia masuk angin, njur mbok keroi, ya toh? Abang kabeh dikira kowe KDRT. Dikira cowok red flag kowe. Bumi, kamu harus tahu batasan.
Dia tuh anak pemilik hotel tempat kamu kerja. Piye tau iki? Kandhani. Cengengnya Rasopan. salah. Rasopan. Wis, kamu tuh ndok jangan cari penyakit toh. Sadar diri dikit gitu loh. Bentar toh Pak. Apa meneh? Noni Elena itu beda Pak, Bo. Sama noni-noni Londo lainnya yang suka memandang kita sebelah mata gitu. Cantik. Lah. Mas. Lah. Bedane kowe piye? Wong kulite wae putih. Yo beda. Dunianya yo beda. Bentar toh, Mbok. Enggak. Noni Elena itu punya rasa ketertarikan yang tulus gitu loh. Saya aja sampai kagum kok. Dia itu beda sama bapaknya yang aturannya kaku-kaku gitu. Pokoknya beda. Tapi kamu tuh tetap harus tahu batas. Kita ini orang kecil, kita ini wong pribumi. Lah kok deket sama Noni Londo toh Le? Lah iyo bisa mendatangkan masalah toh. Ale kuwi rungokke lho, simbokmu bener kuwi. Aku memang selalu bener kak. Wis, ngene wae. Daripada kamu membayangkan langit yang terlalu tinggi toh. Kenapa kamu ndak sama perempuan lokal aja? Lah wong orang-orang di Salatiga cantik-cantik kok. Manis-manis kamu juga pasti suka toh, namanya anak muda masa enggak suka. Asalkan kamu baik, pasti dihargai kamu. Boyo kamu tuh ndak usah ikut-ikutan gaya orang Belanda sana loh. Yang sok-sokan itu. Ya. Orang desa doang tuh. Makasih ya Pak, Bo. Nasehatnya. Saya juga sadar kok. Saya ini siapa? Saya kan cuma tukang kebun. Salatiga itu selalu mengajarkan kita untuk hidup bersahaja, menjunjung tata krama, dan tak perlu serakah memiliki yang orang lain miliki. Cukup kita merawatnya saja dengan hati yang tulus. Gitu kan Pak? Iya, Bo? bener. Benar. Itu namanya kamu pemuda punya prinsip. Ora gampang silau karo kemilone Londo. Ya? Ya wes, ya Le, cah bagus. Aku tak lanjut jualan dulu ke kampung sebelah. Pak Ronde. Iya Mbak. Dongo dinongo. Resji, resbeh. Laris siji, laris kabeh. Amin. Matur nuwun ya Mbak. Ya. Tak lanjut dulu. Jamu. Bumi. Ingat loh kata-kataku. Jangan memikirkan noni-noni Belanda itu lagi. Yo. Ingat loh kamu. Iya Pak. Yowis, tak duluan yo. Ya, hati-hati Pak.
Biarkan kristal-kristal ini berdenting, memantulkan cahaya yang tak pernah redup. Semua simetris, teratur, dan bening, mendefinisikan bagaimana hidup yang seharusnya. Aroma anggur dan kain-kain sutra mengalir tenang di bawah langit malam. Setiap sudut berbicara tentang kehormatan, tanpa perlu ada kata yang terucap tajam. Ikuti ketukan, jangan lepas kendali. Lantai berdansa di bawah kaki ini, seluruh ruang berdansa dalam keanggunan. Rayakan malam yang bergerak sempurna, di mana waktu tunduk pada irama. Angkat gelasmu dalam senyum yang megah. Ha, ha, ha. Dunia ini indah bagi yang berkuasa. Sempurna. 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 Ayo katanya mau latihan lagi. Ayo, Lah ayo, mana ayo, teman-teman? Nah, Lama sekali kau. mumpung padang bulan. Ayo, ayo, ayo. Sing apik. Nah. Oke. Tuh, Pak Ronde udah encok lagi tuh. Oke ya, kayak yang kemarin ya. Ayo posisinya gimana? Posisinya gimana kemarin? Dah. Iki, ayo, iki. Yuk, 1. Belakang dulu. 2, 3, 4, 5, 6, karo. Kenapa? Ada apa? Hah? Ada apa? Oh, maaf kalau suara kami mengganggu ketenangan hotel. Kenapa Noni berada di luar? Di luar Bukankah sini. di dalam baru ada pesta ya, Non? Di luar sini terasa jauh lebih segar dan hidup daripada di dalam sana. Bolehkah saya bergabung dengan kalian di sini? Tempat Noni berada di dalam, di ballroom bersama tamu-tamu yang terhormat. Bukan di tempat becek seperti ini. Nanti gaun Noni kotor. Saya tidak peduli, Bumi. Bukankah saya sudah mengatakannya? Di dalam sana semuanya terasa kaku dan palsu. Bolehkah saya bergabung dengan kalian di sini dan mengajariku menari kembali? Gerakan kami sangat sederhana, Noni. Kalau Noni berkenan, mari ikuti kami. Yuk, Ayo, sekarang lanjut. ada Noni Elena. Elena, harus lebih semangat ya. Ya, balik. Narinya harus lebih semangat ya. Udah ditunjukkan, oke? Elena. Yuk. Lagi yang tadi. Elena, Sambil mana Elena? Sana dulu yuk. Betul ya. Angkat dulu. Elena, Satukan.
Elena! What the hell? Papa, ik ben alleen maar met hen leren dansen. Dansen? Nah, dansen. Nee, Perbuatan, Papa! nah. Papa, Elena tidak mau. Di dalam sini, semuanya terasa kaku dan palsu. Elena tidak mau. Elena, dengarkan kata Papa. Ikut Papa masuk sekarang. Tidak. Penjaga! Papa! Penjaga! Lama sekali kau. Nah, tolong kurung Elena sekarang. Papa! Bumi! Bumi ditimbali le. Bumi! Ditimbali le. Alon-alon. Up. Dengar ya. Koe, saya bayar untuk membersihkan kebun saya. Untuk merawat tanaman saya. Bukan untuk menggoda putri saya. Kamu sudah kelewatan, Bumi. Mohon maaf Tuan Menir. Kami tidak bermaksud untuk berniat buruk atau ingin lancang. Kami hanya berbagi kebahagiaan bersama anak-anak melalui gerakan tari, Menir. Sebentar. Tari. Ini tontonan liar. Bumi, lagi. Yates saya bayar untuk bekerja di sini. Yates pikir dengan Yates bekerja di sini, Yates yang seorang inlander setara dengan putri saya. Sekali lagi mohon maaf Tuan Menir. Saya tidak bermaksud untuk menggoda Noni Elena. Noni Elena yang keluar karena mendengarkan irama Tuhan. Musik tidak membedakan warna kulit. Musik tidak membedakan warna kulit. Benar. Sini. Dengar ya. Di sini, di tempat ini adalah untuk sepatu dansa Eropa. Kalian semua ini hanyalah debu di sini. Alah le. Tangi le. Gimana ini Mas Bumi? Ya. Kami memang debu Tuan. Debu. Tapi Tuan Menir lupa. Bunga-bunga yang indah di atas meja. Dan yang menghiasi taman-taman ini. Itu berasal dari tanah dan debu yang kami cangkul. Tanpa debu yang Tuhan hina ini, pesta Tuhan tidak akan punya makanan. Tidak akan punya keindahan. What verdom? Penjaga! Penjaga! Cepat. Saya mau seret semua penari liar ini keluar. Dan pastikan si pembangkang monyet inlander satu ini tidak dapat pekerjaan lagi di seluruh kota Salatiga. Cepat! Mas Bumi, Mas Bumi, Mas Bumi, Mas Bumi.
Ternyata pagar rumahmu memang terlalu tinggi, dan aku cuma tukang kebun yang tahu diri. Kulit kita berbeda, dunia kita tak sama. Mengapa hati ini sempat mengira bisa? Rumput tempat kita menari kemarin masih ada bumi, tapi hari ini kita dipaksa kembali. Mereka bilang aku salah karena mencintaimu. Mereka bilang kita ini berbeda, bukan untuk bersama. Jika ragamu tak lagi bisa ku jangkau, jika langkahmu tak lagi searah denganku, biar lewat angin malam ku sisipkan sebuah doa, semoga kau bahagia walau tanpa kita. Kita tidak bisa, kita tidak akan pernah bisa. Kota dingin menyaksikan Cerita ini selesai sebelum sempat kita mulai. Jika cinta ini adalah bahasa, mengapa manusia tega membuat hukumnya? Tembok ini terlalu tebal, mimpi kita terlalu kecil. Salatiga bukan milik mereka yang bisa membangun tembok, tapi siapa yang bisa dan berani melempatinya. Papa memang bisa mengusir orangnya, namun Papa tidak bisa membunuh iramanya. Dude, you threaten. Elena, hapus air matamu. Papa melakukan semua tindakan keras tadi demi kebaikanmu, Elena. Demi nama baik keluarga kita, Van Houten. Kamu harus mengerti, Elena. Kehormatan siapa yang sudah Papa jaga? Apakah kehormatan di mata Papa diukur dari seberapa besar keangkuhan dan sekat yang Papa tunjukkan kepada orang lain? Bumi tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Benar. Bumi. Pasti bumi. Elena. Kemari. Elena. Dengarkan Papa ya. Bumi itu seorang inlander, Elena. Beda kasta dengan kita. Tempatmu adalah di ballroom yang megah. Sedangkan bumi tempat sawah becek seperti tadi. Papa tidak akan pernah mengerti. Justru di atas tanah becek itulah Elena menemukan kemanusiaan yang sebenarnya. Bumi dan anak-anak di kota ini
Dengan kesederhanaannya, mereka mengajari Elena tarian mereka. Mereka menerima Elena sebagai manusia. Enough! Cukup, Elena. Kamu itu masih terlalu muda dan naif untuk mengerti bagaimana dunia kolonial ini berjalan, Elena. Masa depanmu adalah ke Batavia atau kembali ke Eropa. Bukan di tempat seperti ini bersama para jonggos menjadi penggali kolam itu. Dan kamu harus ingat bahwa darahmu itu murni, Elena. Darahmu murni. Kamu adalah seorang European. Darah murni. Benar. Edward. Papa. Kemarin Elena mencari paspor di laci meja Papa. Dan justru menemukan surat ini. Surat keterangan kewarganegaraan Eropa milik Elena yang telah ditandatangani Batavia 20 tahun lalu. Elena, dengarkan kata Papa, berikan surat itu sekarang. Elena, swipe. Elena telah membacanya, Papa. Percuma Papa untuk merebutnya. Di situ tertulis jelas hak kewarganegaraan Eropa milik Elena. Dan di kolom nama ibu, tertulis nama Sri Rahayu. Nah, cukup Elena, berhenti. Bukankah itu nama seorang wanita pribumi? Kenapa Papa menyembunyikannya? Setiap kali orang Belanda bertanya tentang keberadaan Mama, Papa pasti akan selalu menjawab, Mama adalah bangsawan Perancis yang telah meninggal saat Elena masih bayi. Waduh, Papa. Apakah sebegitu malunya Papa untuk mengakui bahwa Mama adalah seorang wanita pribumi? Elena, Papa hanya tidak ingin kamu hancur, Elena. Kamu tidak mengerti bagaimana dunia luar memperlakukan darah kelas 2 sepertimu. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan dianggap kelas 2, tidak layak. Tidak akan ada pria yang mau menikahimu, Elena. Papa melakukan semua ini demi kamu, nak. Putri Papa satu-satunya. Demi kebaikanku. Kalau begitu, Papa sangat jahat dan egois kepada saya. Perlakuan Papa yang seperti itu telah mengubah kota Salatiga ini. Kota tempat di mana saya pulang menjadi sebuah penjara yang kejam bagi anak Papa sendiri. Penjara yang kejam. Penjara yang kejam. Apakah yang saya lakukan selama ini justru melupakan putri kandung saya sendiri? Apakah Papa selama ini melupakanmu, nak? Elena, forgive Papa, as you please. Maafkan Papa, ya. Papa terlalu lama hidup dalam tembok kasta yang tinggi.
Sehingga Papa melupakan kebahagiaanmu. Nak, putri Papa kan satu-satunya. Maafkan Papa. Stop. Stop. Besok kita temui Bumi ya. Dan juga para warga kota Salatiga itu. Pemilik sejati dari kota Salatiga ini bukanlah mereka atau orang seperti Papa yang memiliki harta dan gedung yang mewah. Melainkan mereka yang memiliki kelapangan dada yang besar. Maafkan Papa. Ya, Papa. Bumi, piye wingi awake piye? Awake piye? Wis mari. Masih pegel-pegel. Kemarin baru diajar sama siapa itu? Lah wis diurut. Penjaganya, ha? Wis diurut. Udah tak urutin tiap rumah gitu. Walah, maksudnya ki yo dipijet ki. Oh, Dingin kilo ya. aduh, Pak Nudi nggak mau mijitin sih. Aduh, Sopo kae? itu menir toh. Waduh, hati. Engko aja tukaran. Sing sareh, oke? Sing sare. Sing. Meh ngopo gede iki? Mau ngapain ya? Bumi, maafkan saya ya. Maafkan keangkuhan saya yang lalu. Saya terlalu lama hidup dalam ketakutan dan prasangka buruk terhadap kasta. Sehingga saya melupakan Elena, putri saya. Dan juga kota Salatiga ini memiliki caranya sendiri yang unik untuk menyatukan kita semua. Bukan persamaan kasta atau warna kulit yang membuat kita indah, melainkan kerelaan hati kita untuk saling menghargai dan berdansa dalam nada yang berbeda. Langit Salatiga itu terlalu luas menir. Untuk kita menari bersama. Di sini tidak ada kasta yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kita memijak tanah yang sama dan menghirup udara sejuk yang sama. Sebagai sesama manusia. Tuh, lihat Mbok. Semangkok ronde dan segelas anggur bisa duduk berjejeran tanpa ada yang pecah. Ya memang, kalau sudah dingin seperti ini suasananya ya Pak, mau minum anggur, apa minum ronde, keduanya akan tetap menjadi berkah. Memang benar, Mbok. Di bawah megahnya Gunung Merbabu ini, kita mendapatkan suatu kebijaksanaan bahwa hidup berdampingan itu tidak perlu seragam. Justru perbedaan itulah yang membuat kita menjadi lengkap. Ya, beda warna kulit, beda bahasa, beda asal-usul bukan alasan untuk kita bisa saling bermusuhan. Karena tanah tempat kita berinjak ini tidak pernah membedakan siapa yang boleh menghirup udaranya. Dan memang Salatiga telah ditakdirkan menjadi
Kota Toleransi, tempat keberagaman yang selalu dirawat dengan cinta. Inilah Salatiga, Kota Toleransi, tempat keberagaman dirawat dengan cinta. Inilah drama musikal Salatiga Hit Monster Saja. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Namun keindahan panggung ini tidak akan tercipta tanpa jiwa-jiwa luar biasa di baliknya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para penampil kita malam ini. Please welcome Barisan Penari Putri. Boleh sama-sama kita semuanya untuk beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka, Barisan Penari Putri. Berikutnya ada Barisan Penari Anak Desa. Dan ada juga Bapak Ibu semuanya, Barisan Penari Flora Fauna. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah kembali. Angin malam berbisik merayakan damai yang mengalir organik. 1, 2, 3, let's go. Salatiga, Hit Monster Saja, kota kecil. Dan juga Bapak Ibu, kita juga punya karakter-karakter yang menghidupkan Salatiga di atas panggung kita tercinta. Please welcome, inilah dia, Esti sebagai Mbok Jamu, Putra sebagai Pak Rone, Valentino sebagai Menir Van Houten, Sevira sebagai Elena, dan juga Priyo Nugroho sebagai Bumi. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah kembali untuk mereka. Di balik megahnya pertunjukan malam ini Bapak Ibu, ada tangan-tangan ajaib. Mari kita beri apresiasi tertinggi untuk tim produksi kami. Please welcome yang pertama, tim artistik ada Brian, Adit, Dina, Bimo, Mawar, Johanan, Dion, dan Kiana. Kemudian ada penata rias kita. Please welcome Farhan, Hana, Prima, Linda, Naomi, Abi, Salsa, Happy, dan Fia. Ada juga loh penata kostum kita. Boleh beri tepuk tangan meriah untuk Widi Kristiani, Clarity, Emily, Nesa, dan juga Arne. Luar biasa. Ada juga tim media, elektronik, dan desain virtual. Please welcome Harald dan Vendo. Iya. Ada juga tim publikasi dan dokumentasi. Ada Chris, Jason, dan Nia. Oh, itu di belakang sana. Luar biasa.
Kemudian ada barisan koreografer kita. Please welcome, inilah dia. Rosa, Jasmine, Aluna, Akila, Sonya, dan Yovita. Yeay. Kemudian ada penata musik kita. Inilah dia, Rama Firman. Itu di sebelah sana Bapak Ibu semuanya. Ada tim musik kita juga. Ada Fikri dan Tori. Kemudian ada pengarah cahaya. Please welcome Ibi. Mana ini? Boleh dada-dada? Iya, luar biasa. Kemudian ada humas produksi kita. Inilah dia, Joy Sekar dan Theo Rama. Yes. Ini wajib berdiri ya. Saya mau mengucapkan special thank you untuk Theodora Koheski, Leading Company. Boleh bangkit berdiri? Yeay. Dan inilah dia yang spesial-spesial. Kita mau undang, wajib hadir bersama-sama di atas panggung. Please welcome, inilah dia supervisor dramaturgi multicultural, Bapak Ariel Vakidai. Mana. Yeay. Kemudian ada supervisor eksekutif kita. Please welcome Ibu Dr. Purwanti. Mana. Yeay. Kemudian ada supervisor artistik kita. Boleh bangkit berdiri. Bapak Amri Gunarto. Langsung maju Pak. Iya. Kemudian ada pimpinan produksi kita. Please welcome Theo Tera. Dan wajib tepuk tangan yang meriah. Inilah dia sutradara kita malam ini. Please welcome Edo.
2, 3, go. Raja Wali Semarang Cultural Center dibangun dengan rasa bangga dan cinta budaya Indonesia. Terbang tinggi di angkasa, bersinar terbaik karya seni Indonesia. Satu asa dan sejiwa, Raja Wali untuk kita. Keindahan, menampilkan kekayaan seni dan budaya. Tunjukkanlah bahwa kita bisa. Semua karya